Berhubung waktu sudah cukup siang, maka acara kajian rutin akan kami mulai. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Ibnu Hasan dari Banyumas. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mergawati, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang yang lain, pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah. Dan yang kami hormati kaum muslimin muslimat di lingkungan Desa Mergawati dan sekitarnya. Mengawali aktivitas di pagi hari ini, marilah kita bersama menjadikan puji syukur atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini Ahad 13 Jumadil Akhir bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2022, kita masih bisa hadir memenuhi undangan kami dalam rangka meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa lucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa berusaha konsisten mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah kajian Al-Islam yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Mergawati yang telah memberikan izin kepada kami untuk ikut serta dalam rangka mencerdaskan anak bangsa melalui kajian Islam. Dan yang kedua, kami mohon maaf atas nama panitia atas keterbatasan lokasi tempat yang seadanya. Mudah-mudahan ke depan kami mohon dengan Bapak Kepala Desa bisa memfasilitasi adanya kajian ini, yang ini sangat relevan sekali dengan membangun karakter anak bangsa, yaitu pembinaan mental spiritual. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, adapun tertib acara pada pagi hari ini, marilah kita awali acara yang pertama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kroya. Dan acara yang ketiga, kajian Al-Islam. Dan yang keempat, diakhiri dengan penutup. Agar acara efisien, marilah kita lanjutkan acara yang kedua, sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah kepada Al-Ustaz Dr. Haji Sudaryono, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati beliau Ustaz
Haji Hasan MSI dari Purwokerto, yang saya hormati segenap kaum muslimin muslimat se-PCM Kroya dan seputar PCM Kroya. Saya lihat tadi ada kepala sekolah SMP Muhammadiyah Nusa Wungu, ada juga dari Binangun. Jadi ini Pak Ustadz yang hadir PCM Kroya plus PCM sekitar yang dekat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz berhadir di tengah-tengah kita yang tadi sempat menyampaikan bahwa sebelum kajian ini Pak Ustadz sudah memulai kajiannya di daerah Karanglewas, dan nanti insya Allah jam 9 harus sudah berada di Pekuncen Haji Barang, sehingga kajian pagi hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik walaupun dengan sibukan waktu Pak Ustadz. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala limpah nikmat, rahmat karunia, sehingga berkesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kajian rutin Ahad ketiga pimpinan Cabang Muhammadiyah Kroya, yang putaran kali ini diselenggarakan di pimpinan ranting Muhammadiyah Margawati, dan insya Allah tadi sudah konfirmasi pertemuan kajian Ahad ketiga bulan yang akan datang di Februari akan diselenggarakan di Sikampuh. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada saudara kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman, semoga termasuk yang hadir di sini jamaah kajian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Hasan yang telah hadir memenuhi undangan kami. Inilah bagian dari pimpinan Cabang Muhammadiyah Kroya di Desa Margawati, dan saya yakin Ustadz juga barangkali baru kali ini hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan selanjutnya nanti bisa hadir lagi di acara-acara selanjutnya. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat yang telah berduyun-duyun hadir dalam kajian ini. Tanpa kajian panjenengan maka kajian ini tidak akan bisa kita rasakan kemanfaatannya yang lebih luas. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada khususnya tuan rumah pimpinan Cabang pimpinan ranting Muhammadiyah Margawati. Kami berharap sekali tadi disampaikan Pak Rasul, juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Desa. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa saling bersinergi, dan ranting Margawati yang sudah cukup berdiri dan Ustadz Saifuddin Kamal juga rutin kajian di sini setiap Selasa malam Rabu. Monggo ranting dan terdekat bisa merapat, dan mudah-mudahan ke depan akan segera meningkat tambahan amal usahanya, sehingga bisa betul-betul dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Beberapa informasi kami sampaikan terkait dengan menjelang datangnya PPDB. Monggo Bapak Ibu yang masih punya putra, putri, cucu, masukkan anak cucu kita kepada amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang kita miliki. Ada TK Aisyah, ada SD Muhammadiyah, ada MI Muhammadiyah, ada SMP, ada SMK. Monggo semuanya di lingkungan kita insya Allah cukup lengkap, dan khusus untuk SMK saya informasikan ada jurusan teknik otomotif, ada administrasi perkantoran, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan, dan di sana insya Allah bebas SPP selama 1 tahun, bebas uang pendaftaran, bebas uang gedung. Kalau bukan kita semua warga Muhammadiyah Cabang Kroya, maka kita tidak terlalu berharap besar untuk yang lain, sehingga monggo kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memasukkan putra-putrinya di amal usaha yang kita miliki. Juga tambah informasi bahwa PKU Muhammadiyah Kroya juga sudah menambah layanan, yaitu khitan model ring, yang ini betul-betul insya Allah akan
meminimalisir efek negatif dari proses kita itu. Insya Allah kami di PK Muhammadiyah siap menerima pasien-pasien dan Bapak Ibu sekalian, monggo yang punya anak cucu, putra putrinya juga bisa disampaikan di sana. Kemudian alhamdulillah kemarin malam Sabtu SMP Muhammadiyah Kroya sudah mulai mengawali kegiatan Mabit Malam Bina Iman dan Taqwa yang insya Allah akan diselenggarakan setiap malam Sabtu setiap sepekan sekali sampai awal ajaran baru. Insya Allah nanti SMP Muhammadiyah akan membuka pendaftaran Muhammadiyah Boarding School sebagai ke depan embrio pondok pesantren Ahmad Dahlan sudah kita rintis tapi belum bisa terlaksana dengan baik. Beberapa informasi lain insya Allah nanti akan disampaikan juga terkait dengan perkembangan PTM, dan insya Allah dalam bulan depan PTM Kroya dengan kooperasinya akan melakukan RAT. Monggo layanan ekonomi panjenengan semua bisa dikerjasamakan dengan PTM yang kita miliki yang beralamat di sebelah selatan PKU Muhammadiyah Kroya. PKU Muhammadiyah Kroya. Bapak Ibu sekalian, meningkat waktu karena sudah juga jadwal sibuk, maka marilah kami mengharap sekali kepada Bapak Ibu sekalian, kosongkan pikiran, pusatkan hati pendengaran dan pemikiran kita untuk bisa mengikuti kajian dan khidmat dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan kami berharap sekali akan berdampak positif terhadap pola kehidupan kita yang akhirnya kita bisa berikan kemanfaatan besar kepada siapapun yang ada di sekitar kita, termasuk diri pribadi keluarga dan masyarakat kita. Majunya kepada Ustaz Indra, kami berikan kesempatan sebelumnya nanti secukupnya, barangkali ada tanya jawab juga nanti bisa diberikan waktu sebentar untuk barangkali ada yang menyampaikan beberapa pertanyaan untuk kita berikan pencerahan. Demikian yang kami sampaikan, kurang mohon maaf bila bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kroya yang telah memberikan sambutan, arahan dan himbauan serta harapan khususnya kepada amal usaha di Perserikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, acara yang ketiga adalah inti kajian al-Islam yang akan dipaparkan, akan diberikan oleh Al-Ustaz Dr. Ibnu Hasan. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pimpinan Sabang, pimpinan Ranting, Sohibul Bait, Ranting Mergawati, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, juga keluarga besar Aisyah, semua hadirin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa hadir
di tempat yang sangat mulia, yang oleh banyak hadis dinyatakan riyadun min riyadil jannah. Ini adalah taman dari sebagian taman surganya Allah. Mudah-mudahan di sekitaran masjid yang sangat indah ini kita semuanya mendapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, Allah menyebut kita dengan panggilan yang sangat bagus. Allah menyebut kita dengan nama yang sangat indah. Kita semuanya dipanggil oleh Allah dengan panggilan khaira ummah. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kita ini disebut umat terbaik. Allah menyebut kita sebaik-baik umat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menyatakan, hadhihi ummatun Muhammadiyah bi annahum khairul umam. Umat yang terbaik ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan umat terbaik karena kita adalah umat Rasulullah, sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad itu bahasa Arabnya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah umat terbaik. Kalau terbaik berarti paling baik. Salah satu bukti bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang baik adalah bisa kita bandingkan dengan umat-umat dahulu. Umat Nabi Muhammad itu mudah beriman. Kalaupun dia tidak mentaati, itu kekufurannya tidak seperti umat dahulu. Umat-umat dahulu dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap terbaik adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad itu kalau taat, dia sangat taat. Bahkan orang-orang yang tidak hidup sejaman dengan Nabi saja mudah sekali beriman. Ini yang hadir di sini adalah umat-umat yang luar biasa. Dikatakan luar biasa karena semua yang hadir di sini beriman kepada Rasul. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Ada seorang sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairum minna?" Wahai Rasulullah, apakah ada umat yang lebih baik dari para sahabat?
aslamna ma'ak wajahadna ma'ak. Para sahabat itu Islam bersama Nabi dan berjuang untuk Islam bersama Nabi. Tapi Nabi menjawab, ada umat yang bagus juga seperti kalian. Mereka itu adalah qaumum min ba'dikum. Mereka adalah orang-orang yang hidup sesudah kalian. Kalian semua nanti sudah pada mati. Tapi ada orang yang hidup sesudah kalian. Jaraknya jauh dengan para sahabat. Tidak pernah bisa dibayangkan jauhnya. Tetapi Rasul menyatakan, yu'minu nabi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Ini kan luar biasa. Tidak pernah ketemu Rasul, tapi beriman kepada Rasul. Rasul menyuruh kita sholat, kita sholat. Rasul menyuruh kita belajar, kita belajar. Sebentar lagi Ramadan, Rasul menyuruh puasa, kita puasa. Rasul menyuruh sedekah, kita sedekah. Padahal kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah ketika menjelang wafat, ketika beliau menjelang wafat dan merasakan beratnya sakaratil maut. Sakaratil maut niku berat. Takon bae karo sing wis tau. Berat. Kiai Dahlan niku ngendika, maut kuwe abot tur bahaya. Ning luwih abot lan luwih bahaya maning menawane wong pada ora kelingan mati. Luwih medeni maning. Maka maut itu adalah bahaya. Karena itu maka Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita zikrul maut, mengingat akan maut. Jadi kita ini disebut sebagai umat yang terbaik karena kita ini adalah umat yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Karena itu maka ketika Rasulullah menjelang wafat dan beliau merasakan beratnya sakaratil maut, maka Rasulullah meminta kepada Allah, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku, berilah kasih sayang, tolong umatku, rahmatilah umatku. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena umatnya itu umat yang terbaik, maka Rasul pun ketika sakaratul maut masih mengingat umatnya agar mereka dirahmati. Berbeda dengan umat dahulu. Umat-umat terdahulu itu kebablasan. Karena itu maka umat terdahulu kalau diazab langsung diazab di dunia. Umatnya Nabi Nuh terlalu kebablasan, akhirnya diazab dengan tsunami. Tsunaminya Allah di zaman Nabi Nuh itu bukan satu RT, satu desa, satu kecamatan, tapi seluruh bumi, seluruh bumi daratan ini terkena tsunami.
diazab langsung. Umatnya Nabi Lut diazab langsung. Umatnya Nabi Saleh diazab langsung. Jadi mereka diazab kenapa? Karena mereka terlalu kebablasan. Nabi Saleh, Nabi Saleh, ketika Nabi Saleh berdakwah cerita tentang Allah, mereka nggak percaya. Cerita tentang siksa kubur nggak percaya. Cerita tentang akhirat ora percaya. Malah mereka dalam Quran diceritakan mereka menentang Rasulnya dengan mengatakan I'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Angger ente wong bener jajal siksane siki bae aja ngesuk-ngesuk. Cerita akhirat neraka siksa azab jajal lah siki bae ora usah ngesuk-ngesuk. Ini kan kebablasan. Hanya umat-umat dahulu yang seperti itu, menantang kepada Rasulnya. Kalau umatnya Nabi Muhammad kan cuma memusuhi, cuma ngel-ngel, cuma menghalangi dakwah. Masih mendingan. Tapi kalau umat-umat dahulu nantang, bahasa kroyane wis lah rasa kesuwen jajal siki. Akhirat surga neraka siksa jajal siki siksane tekakna. Maka siksa itu pun didatangkan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umat yang ditakdirkan Allah hidup sesudah Rasulullah, hidup sesudah para sahabat Rasul, gak pernah ketemu, mimpi saja gak pernah, tapi kita menjadi orang-orang yang beriman, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebutan umat yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menjadi umat yang terbaik itu banyak sekali tantangannya. Karena itu maka Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasannya di akhir zaman ini orang Islam untuk menjadi taat itu banyak sekali cobaannya, banyak sekali rintangannya, banyak sekali tantangannya. Ada sebuah hadis yang sering saya baca. Hadis ini memberikan peringatan karena Rasul mengingatkan kita semuanya. Hadis ini berisi tentang peringatan Rasul kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang kepada kita semuanya diceritakan oleh Nabi, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba waktunya umat Islam sangat lemah keadaannya. Walaupun umat terbaik, tapi di akhir zaman akan ada sebuah keadaan di mana umat Islam ini sangat lemah, dan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka seperti makanan ditampah untuk prasmanan. Jadi kira-kira umat Islam itu digambarkan kayak snack sing digelar nang tampah nggo prasmanan wong pirang-pirang. Bahasa Indonesiane nggo santapan, disantap, nggo rayahan.
prasmanan kalusen. Prasmanan kan ngangger kondangan. Niki mboten prasmanan, gorayahan. Orang-orang berebut makanan ditampah. Makanan yang ditambah itu digambarkan sebagai umat Islam. Jadi wong Islam kuwi digambarna kayak gedhog, kayak ciwel, pemaning, kayak lopis, kayak gatot, nang tampah digelor, nggo prasmanan wong pirang-pirang. Berarti umat Islam digambarkan sangat lemah. Faqala qail, maka salah seorang sahabat bertanya, awa min qillatu nahnu yauma idh ya Rasul? Apakah orang Islam pada waktu itu sedikit ya Rasul? Dening nggo prasmanan. Maka Rasul menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada waktu itu bukan sedikit. Dalam bahasa sekarang, jangan salah bro. Jangan salah, wong Islam kuwi akeh. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian pada waktu itu mayoritas. Mayoritas berarti meh kabeh. Meh kabeh muslim. Kalian pada waktu itu adalah mayoritas. Walakinnahum husa'un ka husa'is sail. Tapi kalian seperti buih di atas air. Kalian itu banyak mayoritas, tapi kalian seperti umpruk. Umpruk. Pirsa umpruk. Ora usah diterangna wis paham. Sahabat yang manduk-manduk. Barang Rasul ngendika, rika kowe besok akeh. Tapi kayak umpruk. Langsung maksud umpruk kowe ya enteng. Isine langka. Mbok kumpul-kumpulna pirang taker truk ya tetep enteng. Paling-paling 5 menit ya hilang. Itulah gambaran umat Islam di akhir zaman. Sangat lemah. Jumlahnya banyak tapi mudah hilang. Hilang imannya, hilang semangatnya. Mulanya anggar dadi wong Islam kok semangatnya gampang hilang. Ya, mongko bisa kayak umpruk. Ora maning-maning ngaji nang Muhammadiyah anak kotake melaku. Aku arep golek sing liyane bae gratisan. Ya Allah. Jadi umat Islam di akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah jumlahnya banyak tetapi seperti umpruk. Buih di atas air. Ada angin kecil saja sudah terombang-ambing. Apalagi kalau ada angin ditambah ombak, habis. Muncul lagi, habis lagi. Gak ada kekuatannya. Dan Rasulullah menggambarkan orang lain tidak takut dengan kalian. Walaupun kalian banyak, tapi mereka tahu kalian seperti umpruk, maka orang lain tidak takut dengan kalian. Orang wedi, orang perlu wedi, nganu kayak umpruk. Ini sudah dingendikakan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman umat Islam itu akan cara bal-balannya niku sing seneng bal sinten niki. Kathah. Bal siji nggo rebutan ditonton, mejane dikepyok. Podo banget,
Sing ono orang mlebu. Iku tengen kula. Ya Allah. TV-nya digeprok. Wingi malah dong karo Thailand aku malah ngeledek karo sing wong pada nonton bal. Tekjak rapat takmir separo ora mangkat gara-gara begitu teka ngomongke. Ngono pira? Wah, aku ora sidang lanjut lah. Urung-urung wis 1-0. Oh, TV-mu salah. Ngene nyong wis 3-0. Ini malah tekan bal kayak. Jadi kalau ilmu bal itu kompetisi. Wah, hidup itu berkompetisi. Orang Islam juga berkompetisi dengan orang lain. Umat Islam juga berkompetisi dengan umat lain. Dalam bahasa saya kompetisi. Tetapi di akhir zaman umat Islam tidak mampu berkompetisi karena mereka jumlahnya banyak, tetapi seperti buih, seperti umpruk. Maka orang lain pun melihat orang Islam nggak takut. Apa kayak hongan umpruk gitu? Nggak takut. Ini ngendikannya Rasulullah. Mereka sama sekali tidak takut dengan kalian. Karena kalian itu banyak tetapi seperti umpruk, disebabkan di dalam dadanya orang Islam terjangkiti penyakit kanker stadium 12. Agar nang rumah sakit kayak papat wis ngedapi-dapi. Ke stadium 12. Mbok salah apa bener ke rumah sakit PKU nyong boleh ngomong. Di dalamnya ada penyakit yang oleh Rasul, penyakitnya itu digambarkan sangat mengerikan, yang membuat orang Islam menjadi sangat lemah seperti buih. Itulah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam diri orang Islam ada penyakit yang namanya al-wahan. Penyakitnya wahan. Wahan niku kanker ganas stadium 12. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasul?" Penyakit wahan itu apa ya Rasul? Kok medeni banget sampai orang yang kejangkit penyakit wahan, mereka jumlahnya banyak tapi lemah seperti buih, gak bisa berkompetisi, dan orang lain tidak takut dengan kita. Maka Rasul menyatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah berlebihan mencintai dunia dan takut dengan kematian. Takut dengan kematian. Berlebihan mencintai dunia, takut dengan kematian. Memandang harta dan dunia itu segalanya seperti menjadi tujuan hidupnya. Padahal Bapak Ibu sekalian, di hadapan Allah manusia itu tidak punya hak milik. Sertifikat bisa bunyinya nama orang. BPKB mobil bisa namanya orang. Tapi kalau sudah wafat, sudah tidak ada yang berurusan. Itu artinya hakikat kepemilikan di hadapan Allah itu tidak ada. Yang ada adalah hak pakai. Hak pakai. Panjenengan cuma diberi hak pakai oleh Allah. Tidak ada hak milik sesungguhnya di hadapan Allah, karena sesungguhnya semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada kita. Karena itu maka kuncinya umat Islam harus kuat supaya tidak seperti buih. Maka umat Islam harus kuat. Bagaimana kita bisa menjadi kuat?
kita akan menjadi kuat kalau kita selalu di jalan Allah. Mari kita pelajari surat Al-An'am ayat 53. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sungguh ini jalanku yang lurus. Nabi ketika membacakan ayat ini, beliau dengan jarinya membuat garis di tanah. Garis lurus. Setelah beliau membuat garis lurus, beliau membuat garis lain yang bengkong-bengkong. Garis lurus itu beliau tunjuk dengan jarinya sambil membaca Al-An'am ayat 53. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikuti dia. Ikuti dia. Ikuti jalan yang lurus. Jalan Islam, jalannya Allah dan Rasulnya, jalannya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wala tattabi'us subul, sambil menunjuk garis yang bengkok, beliau membacakan ayat berikutnya. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan ini. Jalan yang bengkok, selain Quran dan Sunnah, selain jalan Allah dan Rasulnya. Jalan yang dipenuhi hawa nafsu dan keinginan manusia. Fatafarraqa bikum an sabilih. Karena kalau kalian mengikuti jalan bengkong ini, kalian semakin tercerai-berai dan jauh dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang pertama. Jadi supaya kita kuat, maka kita harus selalu ar-ruju' ila Quran wa sunnah. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak mudah. Harus hati-hati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhaji, Nabi haji ping pinten nggih? Rasulullah haji ping ya sepindah. Sebenarnya beliau ingin haji berkali-kali, tapi gagal. Tahun 6 Hijriah turun perintah wahyu perintah supaya Nabi haji. Tahun 6. Maka Nabi berangkat pada tahun ke-7. Tahun 6 Hijriah turun Al-Quran, turun ayat supaya Nabi haji. Tahun depan, tahun ke-7 Nabi berangkat, tapi tidak berhasil, tidak bisa masuk Mekah karena Nabi tidak punya paspor, tidak punya visa, tidak diizinkan masuk Mekah oleh kafir Quraisy. Maka kemudian Nabi nyoba lagi tahun berikutnya, tahun ke-8. Bahkan diceritakan tahun ke-7 itu Nabi berangkat lagi. Tetapi beliau tidak bisa haji karena dibatasi hanya 3 hari. Beliau kemudian umroh. Tahun ke-8 umroh lagi, tahun ke-9 umroh lagi. Baru tahun ke-10 beliau hadir dengan jamaah yang sangat besar. Jumlahnya sangat banyak. Orang-orang Quraisy ketakutan dengan jumlah yang banyak. Maka Nabi pun dipersilahkan haji. Itulah Fathul Mekkah, terbukanya kota Mekkah. Di dalam haji beliau wukuf di Arafah dan beliau khutbah. Di dalam khutbahnya beliau berwasiat kepada orang-orang yang sedang haji yang jumlahnya sangat banyak. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. In tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kalian tidak akan tersesat selamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati,
mengamalkan Islam sesuai Quran dan Sunnah harus dengan cara yang lengkap. Dengan cara yang lengkap. Kalau ada perbedaan memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, itu wajar. Sepanjang masing-masing punya dalil yang kuat, itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Di zaman Nabi saja perbedaan sudah ada, apalagi di zaman sekarang. Di zaman Rasulullah SAW, perbedaan pendapat dalam memahami hadis sudah terjadi. Ketika Rasulullah SAW mengutus beberapa orang untuk berangkat ke sebuah daerah yang namanya Bani Quraidah. Kampung Bani Quraidah itu sangat jauh dari Madinah. Rasulullah mengutus utusan, beberapa orang berangkat. Mereka berangkat setelah sholat zuhur. Rasul berpesan kepada rombongan yang berangkat, la sholata ahadukumul asr illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali nanti saja kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Maka rombongan pun mulai berjalan, jalan kaki. Belum sampai tujuan itu sudah asar. Terus kalau dihitung-hitung waktunya mengkor tekan ngana kayaknya asare wis entong. Maka sebagian orang yang berangkat itu sholat asar, sebagian tidak sholat asar. Terus pada kira-kira pada padu rebutan bener. Kok dene ora sholat asar? Oh, kowe bae sing aneh. Ayo sholat ora, nyong sholatnya mengkok sesuai pesan Nabi. Jangan sekali-kali sholat asar kecuali nanti kalau sudah sampai di kampung Bani Quraidah. Bani Quraidah masih jauh. Tekan kanan tong waktune ora apa-apa. Sing penting nyong ngasare nang kana. Cocok karo pesene Rasul. No, beda wis. Sebagian sholat asar karena merasa waktunya datang dan mau habis kalau sampai kampung Bani Quraidah. Sebagian lagi tidak asar karena ngugemi ngendikane Rasul aja pisan-pisan sholat asar kejabane mengko tekan ngana. Sing sholat ya tetap sholat, sing ora sholat mengko ngenteni gudur. Begitu sampai di Bani Quraidah, habis waktu asar. Yang belum sholat asar segera sholat asar pada waktu maghrib. Diwadani ngasar ku waktu maghrib. Sing ngelakoni ya ora apa-apa. Kiye sing cocok karo ngendikane Nabi. Ngono ora cocok. Wong dipesen kon salat nang kene kok salat nang perjalanan. Maka ketika kembali ke Madinah, mereka menyampaikan kepada Rasul tentang salat asar yang di Bani Quraidah dan yang di perjalanan. Rasul itu bijak orangnya, orang kaya yang bukan Rasul. Angger wis merasa bener, kowe salah, ahlul bid'ah finnar. Wis pokoke bener dewek. Dunia milik sendiri, orang lain salah kabeh. Rasul melihat begitu tidak menyalahkan,
Sing sholat nang dalam siapa mau? Dalam ya Rasul. Ora apa-apa. Kowe berarti ngati-hati. Sing sholatnya nang Bani Quraidah sama baik dalam ya Rasul. Ora apa-apa. Kowe berarti pancen taat banget karo ngendikaku. Rampung. Selesai. Surga kabeh. Nah, inilah perbedaan di masa Rasul dalam memahami pesan Rasul, dalam memahami hadis Rasul. Sudah beda. Itu Rasul masih hidup. Ya enaknya mereka karena Rasul masih hidup, wis lah cara keroyane, wis ora usah ribut lah, ngesuk ketemu Rasul bae takok kena. Agar siki wis ora usah ribut lah, ngesuk takok kena. Takok kena siapa? Ya Ustaz Denyong, ora bisa. Ya Ustaz Denyong ya. Ini sekarang. Jadi ini adalah contoh dari Nabi. Sudah ada perbedaan di masa Nabi. Maka sekarang ini kalau banyak perbedaan, sepanjang ada dalilnya dan dalil itu makbulah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu maka memahami hadis dan ayat-ayat Al-Quran, kemarin sudah saya sampaikan ketika pengajian di niki ngetan malih punti nama jenenge Pucuk. Memahami hadis dan Al-Quran itu dengan 3 cara. Yang pertama bayani aja, bayani tok. Agar bayani tok mengko nyalah-nyalah wong. Kowe salah ya. Nggih, manut inyong baik. Ini kalau cuma bayani, orang sholat dengan cara bayani harus takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya sejurus bahunya dan kedua tangannya sejajar sejajar kedua telinganya. Itu hadis Ibnu Umar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang kedua juga harus dilakoni. Selain bayani, orang beribadah dengan alasan dalil juga harus dengan burhani. Ada campur tangan ilmu dan teknologi. Menentukan waktu sholat itu kalau dengan perintahnya Quran itu harus dengan tanda-tanda alam. Matahari tergelincir, matahari bayang-bayang merahnya sudah hilang, matahari punya bayang-bayang benda sudah lebih panjang dari bendanya. Benang merah, benang putih bisa dibedakan nampak jelas dengan benang hitam. Itu waktu sholat. Sekarang ini sudah pakai teknologi dengan burhani, maka ada jadwal waktu sholat. Jadwal waktu sholat itu adalah burhani. Kemudian yang ketiga, kita memahami Al-Quran, melaksanakan ibadah dengan irfani, memahami maksudnya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali ar-ruju' ila Quran wa sunnah. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya ada perintahnya enggak dalam Quran dan sunnah. Itulah jalan keselamatan. Setiap hari kita sholat, di dalam sholat kita membaca suratul Fatihah, dan itu harus dilakukan karena Nabi menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka di dalam Al-Fatihah itu ada doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus.
Jalan yang lurus itu apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan inilah jalanku yang lurus, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu maka kita diingatkan oleh sholat kita dengan ihdinas siratal mustaqim diulang-ulang agar kita selalu berusaha berada di jalan Allah yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah Quran. Jalan yang lurus itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita memahami Islam ini sesuai sumbernya. Dan kalau ada perbedaan sedikit-sedikit, persoalan khilafiyah, kita harus lapang dada. Lapang dada. Imam Malik panjenengan kenal dengan Imam Malik? Boten. Tapi ngerti Imam Malik itu orang hebat. Muridnya Imam Malik saja menjadi imam yang terkenal, namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Kitabnya Imam Malik sampai hari ini itu dipakai. Wis pirang ewu tahun, 1000 tahun lebih. Bapak Ibu yang saya hormati, Imam Malik itu memahami hadis bahwa subuh itu tidak pakai kunut. Tidak ada. Kata Imam Malik. Tetapi muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i, beliau memahami bahwa kunut subuh itu beliau yakini dan diamalkan. Jadi kalau Imam Malik tidak kunut subuh, muridnya Imam Syafi'i kunut subuh. Melu gurune apa melu muridnya? Melu kabeh. Yang menarik Bapak Ibu, ketika Imam Malik berkunjung ke tempat muridnya dan beliau salat subuh, maka Imam Malik walaupun gurunya, dia berhormat kepada muridnya. Ente tuan rumah, ente hafid, ente ilmunya banyak, ente jadi imam. Imam Malik makmum kepada muridnya. Muridnya pakai kunut, maka Imam Malik pun juga menghormati. Ora banjur rampung sholat diulangi mani. Begitu juga Imam Malik, ketika kedatangan muridnya Imam Syafi'i dan sholat subuh Imam Malik tidak pakai kunut, maka Imam Syafi'i pun makmum juga tidak pakai kunut. Artinya apa? Saling menghormati. Sepanjang perbedaan itu ada dalil yang dipertanggungjawabkan. Aja waton beda, nyong beda lah. Puasane Ramadan nyong tak bukane mengko anggar bar traweh. Lho kita nu beda sing ora ana dalile. Iki masih kuat ki, engko bukane mengko membengi. Itu namanya wisol, enggak boleh ya. Kenyang sholat subuh lagi semangat 3 rakaat baik. Ya kita nu asal beda. Tapi perbedaan yang masing-masing punya dalil yang bertanggung jawab, kita harus lapang dada. Sing jembar dadane. Aja beda karo kancane setitik wae kayane wis sesek banget dadane. Nggo napas wis kangelan. Nggo ambekan wis rekasa gara-gara beda. Padahal perbedaan itu masing-masing punya dalil. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada Quran dan Sunnah dengan cara memahami Quran dan Sunnah secara lengkap.
Mudah-mudahan dengan cara begitu kita akan menjadi umat yang selalu bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan uraian singkat ini yang sebagian pengulangan yang kemarin karena di sini tempat yang baru dan banyak yang hadir dari negara-negara sahabat. Maka saya ulang sebagian yang kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian semakin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ibnu Hasan yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, adapun infak pada pagi hari ini mendapat 2.301.000. 2.301.000. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan panjenengan semua itu dilimpahkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengakhiri kajian pagi hari ini, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.